Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, materi keempat, akan menjelaskan tentang basic model oligopoli atau model dasar oligopoli. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Rifali Rida Suryadi dengan NPM 02111054, Krisna Ariyanti 02111955, Sofiatul Unia 02111956, dan Firi Rizaldi 02111958. Oligopoli, arti dan sumbernya. Oligopoli adalah suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlah sedikit. Apabila hanya ada dua penjual namanya duopoli, yaitu oligopoli murni apabila produknya homogen, oligopoli terdiferensiasi apabila produknya terdiferensiasi. Produk homogen, baja, aluminium, kaca, besi, dan lain-lain. Produk terdiferensiasi, mobil, rokok, sabun, dan deterjen, sereal, dan lain-lain. Tindakan setiap perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain dalam industri. Oligopolis biasanya memilih bersaing dan diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan atau persaingan harga. Sumber terjadinya oligopoli: 1. Skala ekonomi. 2. Dibutuhkan investasi yang besar. 3. Proses produksi yang dipatenkan. 4. Loyalitas merek. 5. Mengendalikan bahan baku. 6. Pemberian hak bisnis dari pemerintah. 7. Penentuan harga limit. Pengukuran oligopoli. 1. Rasio konsentrasi. Rasionya mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8, 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Rasio di atas 50 sampai 60 adalah oligopoli. 2. Indeks Herfindahl. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. 3. Teori pasar yang diperebutkan. Contestable market. Jika keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan dan industri akan bertindak seperti persaingan sempurna. Model Cournot diperkenalkan oleh ekonom Prancis Augustin Cournot. Model Cournot menganggap ada keterkaitan di antara perusahaan yang bergantung sangat erat. Karakteristik pasar di model Cournot. 1. Terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. 2. Perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. 3. Perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. 4. Jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. 5. Terdapat strategic behaviors yang dilakukan oleh perusahaan. Karakteristik model Cournot. Asumsi dasar model Cournot. Setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decision-nya akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap, sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan pesaingnya. Kurva reaksi Cournot model, di mana keluaran perusahaan satu diukur pada sumbu horizontal dan keluaran perusahaan dua diukur pada sumbu vertikal. Untuk memahami mengapa fungsi reaksi dibentuk sebagaimana adanya, mari kita soroti beberapa poin penting dalam diagram. Pertama, jika perusahaan 2 menghasilkan 0 unit output, tingkat output yang memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan 1 adalah Qm. Karena ini adalah titik pada fungsi reaksi perusahaan 1 atau R1 yang sesuai dengan 0 unit Q2. Kombinasi output ini sesuai dengan situasi di mana hanya perusahaan 1 yang tingkat output yang aktif. Dengan demikian, Qm sesuai dengan situasi di mana perusahaan satu ada amonopoli. Jika alih-alih memproduksi unit 0 dari perusahaan keluaran 2 memproduksi unit Q. Tingkat keluaran maksimalisasi laba untuk perusahaan satu adalah Q. Karena ini ada intinya pada R1 yang sesuai dengan output Q oleh perusahaan 2. Alasan tingkat output yang memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan satu menurun ketika output perusahaan 2 meningkat adalah sebagai berikut. Permintaan untuk produk perusahaan satu bergantung pada output yang diproduksi oleh perusahaan lain di pasar. Ketika perusahaan 2 meningkatkan tingkat outputnya, permintaan dan pendapatan marginal untuk perusahaan satu menurun. Respon untuk memaksimalkan keuntungan oleh perusahaan satu adalah untuk mengurangi tingkat outputnya. Marginal revenue for Cournot duopoly. Jika permintaan pasar atau terbalik dalam produk duopoly Cournot homogen adalah P sama dengan A min B Q1 tambah Q2, di mana A dan B adalah konstanta positif, maka pendapatan marginal perusahaan 1 dan 2 adalah MR1 dalam kurung Q1 kali Q2 tutup kurung sama dengan A dikurang B Q2 dikurang 2 B Q1 MR2 dalam kurung Q1 kali Q2
sama dengan A dikurang B Q1 dikurang 2 B Q2. Pendapatan perusahaan satu adalah R1 sama dengan P Q1 sama dengan dalam kurung A min B dalam kurung lagi Q1 tambah Q2 tutup kurung Q1. Analisis serupa menghasilkan pendapatan marginal untuk perusahaan 2. Swissy oligopoli diperkenalkan oleh Paul Swissy. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti sehingga permintaan akan elastis. Jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti sehingga permintaan akan inelastis. Implikasinya adalah kurva permintaan akan terpatah, MR akan diskontinuitas, dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginal berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifaldi Ridha Suryadi. Grafik Swissy oligopoli, kurva permintaan yang relevan adalah D2. Dengan demikian pendapatan marginal sesuai dengan kurva permintaan ini. Untuk harga di bawah PO, kurva permintaan yang relevan adalah D1 dan mendapatkan marginal sesuai dengan D1. Jadi kurva pendapatan marginal MR yang dihadapi perusahaan awalnya adalah kurva pendapatan marginal yang terkait dengan D2 DI QO ini melompat ke kurva pendapatan marginal yang sesuai dengan D1. Dengan kata lain, kurva pendapatan marginal daftar oligopoli Swissy dilambangkan dengan MR adalah ACE pada gambar 9 sampai 2. Tingkat keluaran yang memaksimalkan keuntungan terjadi di mana pendapat marginal sama dengan biaya marginal, dan harga yang memaksimalkan keuntungan adalah harga maksimum yang akan dibayar konsumen untuk tingkat keluaran tersebut. Misalnya, jika biaya marginal diberikan oleh MCO pada gambar 9 sampai 2, pendapatan marginal sama dengan biaya marginal pada titik C. Dalam hal ini, keluaran yang memaksimalkan keuntungan adalah QO dan harga optimal adalah PO. Karena harga melebihi biaya marginal, PO MCO output berbeda di bawah tingkat efisiensi sosial. Situasi ini diterjemahkan ke dalam kerugian bobot mati, kehilangan konsumen, dan surplus produsen yang tidak muncul dalam pasar persaingan sempurna. Implikasi penting dari model oligopoli dalam pasar persaingan sempurna. Implikasi penting dari model oligopoli Swissy adalah bahwa akan ada rentang CE di mana perubahan biaya marginal tidak mempengaruhi tingkat output yang memaksimalkan keuntungan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang bersaing secara monopolistik dan monopolistik, yang kesemuanya meningkatkan output ketika biaya marginal menurun. Untuk melihat mengapa perusahaan yang bersaing dalam oligopoli Swissy tidak dapat meningkatkan output ketika biaya marginal menurun, anggaplah biaya marginal turun dari MCO ke MC1 pada gambar 9 sampai 2. Pendapatan marginal sekarang sama dengan biaya marginal di titik E, tapi keluaran yang sesuai dengan titik ini masih QO. Dengan demikian, perusahaan terus memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi unit QO dengan harga PO. Staggelberg oligopoli, industri di mana satu, terdapat sedikit perusahaan yang melayani banyak konsumen. Dua, perusahaan menghasilkan produk yang diinvestasi atau homogen. Tiga, satu perusahaan pemimpinan memilih output sebelum saingan memilih output mereka. Empat, semua perusahaan lain pengikut mengambil output pemimpin sebagaimana yang diberikan dan memilih output yang memaksimalkan keuntungan berdasarkan output pemimpin. Dan lima, ada hambatan untuk masuk. Kurva keseimbangan. Pilihan pemimpin akan berada di titik S pada paragraf 1 9 sampai 11. Kurva inspirted ini dilambangkan dengan GS, menghasilkan keuntungan tertinggi yang konsisten dengan fungsi reaksi. Pengikut ini bersinggungan dengan fungsi reaksi, mengamati keluaran ini dan menghasilkan QS yang merupakan respon yang memaksimalkan keuntungan.
untuk keuntungan untuk GS. Keuntungan yang sesuai di pemimpin diberikan oleh GS dan keuntungan pengikut oleh GS. Perhatikan bahwa keuntungan pemimpin lebih tinggi daripada yang mereka dapatkan. Equilibrium Cournot titik C dan keuntungan pengikut lebih rendah daripada dalam equilibrium Cournot. Dengan bergerak lebih dulu, pemimpin memperoleh keuntungan lebih tinggi daripada yang seharusnya terjadi. Solusi aljabar untuk oligopoli. Starkelberg informasi tentang pemerintahan pasar dan biaya secara khusus. Ingatlah bahwa keputusan pengikut identik dengan model Cournot, misalnya dengan produk homogen, permintaan linear, dan biaya marginal konstan. Output pengikut diberikan oleh fungsi reaksi. Berteran oligopoli industri di mana satu, terdapat sedikit perusahaan yang melayani banyak konsumen. Dua, perusahaan menghasilkan produk yang identik dengan biaya marginal yang konstan. Tiga, perusahaan bersaing dalam harga dan beraksi secara optimal terhadap harga pesaing. Empat, konsumen memiliki informasi yang sempurna dan tidak ada biaya transaksi. 5, ada hambatan untuk masuk. Model maksimal penjualan diperkenalkan oleh William Baumol. Rumusan dari model maksimal penjualan adalah manajer berusaha untuk memaksimalkan penjualan setelah memastikan bahwa tingkat pengambilan yang memadai telah diperoleh, bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Penjualan atau total pendapatan TR akan memaksimalkan ketika perusahaan menghasilkan kuantitas yang menetapkan permainan marginal sama dengan 0. Sales maximization model MR sama dengan 0 WRKI sampai 50, MR MC WRKI 40. Selanjutnya akan dibaca oleh Sofiatul Umiah. Perkembangan oligopolis global. Terjadi kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global yang semakin cepat karena banyak perusahaan besar dunia semakin bertambah besar akibat pertumbuhan internal dan merger. Sektor yang sedang berkembang: 1. Perbankan internasional, 2. Industri hiburan dan komunikasi, 3. Produk-produk sehari-hari, makanan, obat-obatan, elektronika, dan pesawat terbang komersial. Sebuah perusahaan bisa saja merupakan monopolis di pasar nasional, akan tetapi ada saatnya yang sama akan menghadapi persaingan dari oligopolis global yang lebih besar dan efisien. Next. Arsitektur perusahaan yang ideal. Arsitektur perusahaan, jalan atau cara perusahaan di organisasi bergerak atau beroperasi dan merespon perubahan di pasar. Beberapa arsitektur perusahaan ideal. Perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi inti dan mensubkontrakkan seluruh aktivitas lainnya. Perusahaan ideal adalah organisasi pembelajar. Perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik atau perusahaan dengan benar-benar efisien. Perusahaan ideal mengkombinasikan fisik dan maya dengan tanpa halangan. Perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera bereaksi real time and threats. Next. Perusahaan maya, virtual corporation, jaringan kerja temporer, perusahaan independen, pemasok, pelanggan, dan bahan pesaing yang bergabung bersama dengan kontribusi kemampuan intinya masing-masing untuk secara cepat mengambil keuntungan di pasar. Syarat: perusahaan maya harus dibentuk oleh rekanan yang dapat diandalkan dan terbaik di bidangnya. Jaringan kerja harus melayani keinginan untuk semua rekanan dalam kondisi yang menguntungkan. Setiap perusahaan harus memberikan orang yang terbaik dan terpandai untuk jaringan kerja. Tujuan jaringan kerja harus jelas. Jaringan kerja tersebut harus membangun infrastruktur komunikasi yang
terintegrasi antara setiap perusahaan. Next. Relationship and trips. Relationship and trips adalah jaringan perusahaan yang independen yang membentuk aliansi strategis untuk membangun kapabilitas dan bisa hadir secara geografis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global di bidangnya. Kedua, relationship and trips lebih bersifat jangka panjang, keterkaitan lebih stabil dan lebih luas daripada perusahaan maya. Ketiga, contohnya industri pesawat udara, penerbangan, telekomunikasi, dan mobil. Terima Sekian. kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.